Assalamualaikum sob, kembali lagi di Sasi Parabola Depok. Pada video kali ini saya ingin menginformasikan nih tentang modus penipuan online di Facebook. Jadi banyak banget teman-teman kemarin yang tertipu oleh penjualan online tersebut. Juga nanti akan saya berikan tips dan trik menghindari penipuan online tersebut. Oh iya, di video ini juga nantinya akan ada pengumuman giveaway nih bagi yang sudah memberikan pertanyaan terbaik dan saran terbaik yang kemarin sudah ikut diskusi di tab komunitas satelit Parabola Depok. Yuk sekarang kita langsung aja simak videonya. SPD menyediakan jasa pasang parabola, servis parabola, dan produk parabola. Oke sob, jadi modus penipuan ini sebenarnya mirip atau mungkin sama dari tahun-tahun sebelumnya. Hanya saja mereka selalu muncul secara musiman. Biasanya ya, modus-modusnya adalah dengan mengcopy atau mengcloning akun juragan besar. Kalau untuk pengguna parabola yang sudah lama berkecimpung di dunia parabola, apalagi di Facebook, itu mereka sudah tahu ya juragan-juragan besar. Tapi kalau untuk pengguna awam, mereka ini masih belum bisa. Kan setiap hari banyak nih pengguna parabola baru. Nah, mereka ini belum bisa membedakan mana juragan besar dan juragan abal-abal yang di-copy dan digunakan akun Facebooknya tersebut untuk menipu orang lain. Jadi yang di-copy ini nggak hanya foto profil, foto background, bahkan videonya juga diambil. Jadi keseluruhannya diambil. Nah, bagaimana cara membedakan akun yang asli dan akun yang palsu? Ini sobat bisa lihat dari historinya. Coba klik aja berandanya, itu tinggal di scroll. Biasanya mereka yang menggunakan modus penipuan itu akunnya masih baru, jadi masih hitungan bulan. Mereka pintar, mereka menyiapkan dari bulan-bulan sebelumnya nih, biar akunnya terlihat lama. Tapi tetap aja sob, untuk akun penipuan ini biasanya paling lama umurnya adalah 1 tahun atau mungkin 2 tahun ya kalau sekarang. Yang pasti sih dari dulu saya rasa orangnya sama aja. Jadi di saat ketahuan mereka blokir semua orang atau akunnya di hidden sehingga tidak bisa ditemukan di pencarian Facebook. Dan di saat mereka ingin melancarkan penipuannya kembali, terus mereka munculkan lagi akun tersebut dengan mengganti nama dan mengupdate seluruh profil yang lamanya. Jadi semuanya diupdate lagi untuk menjalankan modus penipuannya kembali. Terus penipuan yang baru saja terjadi di 2020 ini, mereka tidak lagi menggunakan akun juragan besar karena saat mereka menggunakan akun tersebut tuh lebih mudah terrajianya karena sudah banyak fans atau follower dari juragan tersebut, sehingga saat di cloning itu bisa langsung ada laporan masuk ke juragan dan kita ramai-ramai untuk mereport akun Facebook mereka. Akhirnya saat ini mereka menggunakan nama yang baru, jadi namanya tidak diambil dari juragan besar lagi. Ini akan lebih sulit dideteksi memang, namun tetap saja untuk cara membedakannya adalah sobat cek lagi history dari akun tersebut. Biasanya sih untuk pedagang setidaknya mereka pernah menampilkan mukanya 1 atau 2 kali di Facebook mereka, atau setidaknya foto dari teknisi-teknisi atau pembeli mereka. Biasanya mereka akan mendokumentasikan hal tersebut. Terus tips selanjutnya adalah kalau emang sobat baru pertama kali mau beli melalui Facebook, jadi secara online, itu lebih baik tanyakan akun marketplace. Misalkan belinya lewat Tokopedia, Shopee, atau Bukalapak. Ini sobat minta linknya aja. Biasanya kalau pedagang memang niat jual, mereka akan punya akun marketplace. Jadi mereka bisa menjual secara online melalui Tokopedia atau juga bisa beli secara langsung. Biasanya di SPD gitu. Kalau untuk pembeli baru di sini biasanya kita sarankan melalui Tokopedia. Tapi kalau untuk membeli ketiga, keempat kali atau kesekian kalinya, itu biasanya mereka sudah mulai nyaman dan bisa transaksi secara langsung via WhatsApp aja. Dan tips selanjutnya adalah mereka biasanya modusnya menjualnya dengan berbagai macam trik nih. Jadi ada yang pura-pura baru beli terus merasa nggak cocok, atau baru beli sebulan atau berapa minggu terus alasan mau dijual murah karena nggak cocok, atau misalkan mau ganti receiver. Ada yang modusnya seperti ini. Jadi mereka bisa menjual secara murah barang second tersebut. Tapi perlu diingat ya, belum tentu setelah sobat bayarin tuh barangnya dikirim, itu belum tentu ya. Jadi bener-bener harus bisa dibedakan juga nih, mana orang yang pura-pura jual, mana yang bukan. Kembali lagi cek history Facebooknya dia. Kalau akun historinya masih baru, itu lebih baik jangan dilanjutin. Terus ada juga yang modusnya misalkan jualannya grosir, ngabisin stok gudang atau apapun itu. Ini lebih baik dihindari karena banyak banget yang tergiur karena harganya murah. Jadi mereka jual harganya di bawah pasaran, bahkan di bawah distributor. Jadi di sini perlu sobat ketahui ya, mau itu produk Kavision, produk Nusantara HD, ini mereka mempunyai harga standar minimal yang diperbolehkan oleh distributor. Jadi kalau menjual harga di bawah itu, mereka justru bisa kena penalti. Jadi misalkan ada satu toko nih yang menjual misalkan harusnya 350.000, mereka menjual 325.000. Ini di bawah harga distributor. Kalau kita laporkan distributor tersebut,
itu seluruh akun chip ID, STB ID atau SMC ID yang dijual di toko tersebut itu bisa dimatikan, karena distributor yang ngirim ke toko tersebut itu akan mencatat chip ID-nya sob. Jadi kalau sobat beli di toko tersebut dan kemudian chip ID-nya diblokir oleh provider tersebut atau distributor tersebut, maka receiver yang sobat punya itu juga tidak akan bisa digunakan sob. Dan ini berlaku hampir di seluruh provider yang saya tahu. Jadi jangan bangga dulu nih sob kalau kita beli dengan harga yang murah. Yang tadinya niat mau ngirit atau mau hemat malah jadi kerugian besar buat sobat. Oke, jadi kesimpulannya adalah jangan terlalu tergiur dengan harga yang murah ya sob. Kalau untuk pengguna parabola ya, di luar teknisi, itu sih saya sarankan beli receiver yang siap pakai aja. Jadi sudah disetting, sudah di-upgrade, siap pakai. Karena kan nggak semua pengguna parabola itu paham untuk setting parabolanya. Atau bagi sobat SBD juga sudah ada sih semua panduan di playlist provider yang sobat butuhkan. Itu sudah saya buatkan semua. Dan untuk tim teknisi SBD nih sob, ini lebih unik lagi. Banyak banget model penipuan yang kita terima. Kok bisa ya teknisi dan penjual itu kena tipu oleh pelanggannya? Ini banyak sob, cuma kalau saya ceritakan di sini mungkin nanti videonya kepanjangan ya. Jadi di lain waktu aja. Intinya sih mereka beli terus ujung-ujungnya melakukan pemerasan atau penipuan dengan cara yang sebelumnya memang saya tidak terbayangkan. Karena secara pribadi saya juga baru tahu tentang modus kasus tersebut. Dan mungkin ini akan kita bahas di lain waktu saja ya. Dan sekarang saya ingin mengumumkan pemenangnya ya. Jadi mereka kemarin sudah menuliskan di forum komunitas satelit Parabola Depok. Yang pertama saya pilih adalah pertanyaan terbaik. Jadi ini dari Yosepus Lastari. Om, apakah benar ada parabola yang bisa untuk menangkap sinyal internet? Mohon penjelasannya, makasih. Jadi ada parabola untuk internet itu, saya lupa mereknya Visa atau apa gitu. Sobat yang tahu silahkan tuliskan di komentar ya. Biasanya parabola ini ditaruh di pelosok daerah yang benar-benar jauh dari internet, sehingga mau nggak mau harus menggunakan parabola internet ini yang pasti mahal banget bulanannya, itu bisa 2 juta ke atas. Terus kecepatannya juga rendah banget, mungkin kecepatan bisa 2 Mbps ke bawah, dan mereka juga dibatasi oleh kuota. Jadi untuk saat ini memang parabola khusus buat internet itu memang mahal sekali sob. Ini biasanya digunakan juga untuk offshore, jadi perusahaan yang ada di tengah laut sob itu menggunakan internet melalui parabola. Tapi ekspedisi sudah lama mendapatkan bocoran dan kemarin sudah diperlihatkan juga untuk uji cobanya. Jadi nantinya Next Parabola itu juga akan menyediakan layanan internet melalui parabola. Tadinya saya sudah merencanakan membahas ini langsung ke distributornya, tapi karena Depok sedang zona merah, mungkin nanti akan wawancara secara online aja kali ya. Kalau sobat banyak yang berminat tentang pembahasan ini, silahkan tuliskan di komentar ya. Kalau banyak mungkin saya akan percepat prosesnya. Jadi bocoran yang saya dapat dari rekan saya sih, satu parabola pakai antena dual out, yang satu untuk siaran TV-nya, yang satu untuk jalur internetnya. Terus kita lanjut ke saran yang terbaik. Ini dari Syahrul Arofi. Jadi sobat ini bisa baca sendiri ya isinya karena terlalu panjang. Kalau yang saya tangkap sih intinya di setiap video SPD itu ditambahkan animasi-animasi. Misalkan saya menjelaskan, muncullah animasi tersebut untuk menjelaskan secara gambaran. Saya sudah pernah ingin mencoba hal itu, tapi ternyata untuk membuat animasi itu berjam-jam sob. Jadi satu video saya itu bisa memakan waktu dari malam hingga subuh. Dan itu hanya mendapatkan satu efek animasi yang hanya berapa detik. Akhirnya saya tunda untuk mempelajari animasi tersebut. Mungkin biar lebih mudah dan gampang. Sementara saya akan membuatkan secara real aja. Jadi di saat saya menjelaskan seperti ini, biar sobat gak ngantuk ya nontonnya, itu sekaligus saya praktekkan nanti di samping sini gitu misalkan. Ini menurut saya sarannya sangat bagus ya, karena biar gak bosan juga nih untuk sobat yang nonton channel SPD. Dan untuk pemenangnya silahkan langsung konfirmasi ke Instagram Satelit Parabola Depok atau Facebook Satelit Parabola Depok. Sampai jumpa kembali, salam sobat SPD, wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton video ini. Dukung kami dengan cara subscribe, like, dan komen ya sob, agar channel Satelit Parabola Depok ini tetap eksis di YouTube. Terima kasih.